Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini saya akan menjelaskan video dakwah mengenai pengertian dan landasan munakahah. Baik, tanpa perlu panjang lebar lagi, saya akan masuk ke poin-poin penjelasannya. A. Pengertian dan landasan munakahah, atau kata lain bisa kita sebut nikah. Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad, menurut ahli usul dan bahasa. Dengan demikian, jika dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh. Kata nikah dalam ayat di atas, Quran Surah Al-Nur ayat 32, secara jelas menunjukkan makna akad dan tidak mungkin diartikan bersetubuh. Demikian pula dua hadis di bawahnya. Hadis pertama menunjukkan nikah dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan bahwa makna nikah adalah akad, sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi. Dan hadis kedua juga menegaskan makna akad, karena dalam hadis itu menunjukkan bahwa nikah adalah lawannya sifah, sementara sifah identik dengan bersetubuh, atau kata lain bisa kita sebut zina. Secara bahasa, makna nikah adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui, makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Oleh sebab itu, lebih tepat nikah dimaknai akad. Namun demikian, menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda sebagai contoh-contoh berikut. Yang pertama, hukum wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya. Dan hukum yang kedua, sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Yang ketiga, hukum makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai tingkatan yakin. Semisal karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan mungkin ada hal-hal lainnya. Yang keempat, haram. Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir dan batin jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti. Yang kelima, mubah. Berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah. Baik, poin selanjutnya kita akan itu tadi penjelasan mengenai pengertian dan landasan munakahah, dan sebagaimana telah saya sebut hukum-hukumnya. Yang kedua, saya akan masuk ke poin-poin pentingnya lagi, yakni rukun dan syarat nikah. Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul. Sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari A. pengantin lelaki, B. pengantin perempuan, C-nya wali, D. 2 orang saksi, serta E. ijab dan qabul, atau kata lainnya bisa kita sebut akad nikah. Sementara itu, Malikiyah menempatkan mahar juga sebagai rukun nikah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Syarat pertama, pengantin laki-laki adalah Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan sara, misalnya tidak sedang ihram haji atau umroh. Menurut Hanafiyah, balik dan berakal bukan syarat sahnya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah. Sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz, yakni berusia 7 tahun.
Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan maslahah seperti dikhawatirkan zina. Syafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahah. Hanabilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua. Yang kedua, syarat pengantin wanita adalah ridho terhadap pernikahan tersebut. Islam atau ahli Alkitab, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat mu'abbad atau selamanya karena mahram atau mu'aqqad sementara misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Syarat yang ketiga, syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cukup bertindak hukum, balik dan berakal, merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang akan diakadkan, laki-laki dan adil. Dalam pandangan Hanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Syarat yang keempat, syarat saksi adalah cakap bertindak hukum. Minimal 2 orang laki-laki Muslim, melihat, mendengar, adil, dan faham terhadap maksud akad, dan juga merdeka. Menurut Hanabilah, kesaksian budak sah karena tidak ada pernyataan nas yang menolak kesaksian mereka. Yang kelima, syarat ijab qabul adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti menggunakan fi'il madi. Yang kedua, tidak mengandung makna yang meragukan. Yang ketiga, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu. Misalnya, saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri. Yang kelima, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis. Artinya, ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majelis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majelis. Dan yang ke-6, qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam pihak suami menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini akad sah sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun. Namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera atau al-fa'ur. Artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan dan pemalingan dari tujuan akad. Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, semisalnya bahwa pernikahan hanya selama 1 bulan dan lain-lain. Ya, poin terakhir saya akan lanjut menjelaskan mengenai mahar. Bentuk mahar dan jumlahnya seperti apa akan saya jelaskan di video ini. C. Mahar. 1. Bentuk mahar dan jumlahnya. Hal lainnya yang terkait dengan pernikahan adalah mahar. Mahar yakni pemberian seorang suami
kepada istri sebagai hadiah. Wabah Al-Zuhaili mendefinisikan mahar dengan harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata. Beberapa persoalan berikutnya adalah, adakah ketentuan tentang jumlah mahar yang dapat diberikan kepada istri? Dalam pandangan jumhur, agama tidak menentukan tentang jumlah mahar. Namun, tiap barang yang berharga dapat dijadikan mahar. 80 Sayyid Sabiq mendukung pendapat tersebut. Dalam analisisnya, tidak ada nas yang menjelaskan tentang jumlah mahar, baik jumlah minimal maupun maksimal. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan macam-macam mahar. Mahar ada dua macam, yakni mahar musamma dan mahar midhil. Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, nikah fasil dan batil. Dilihat dari segi kebebasan keabsahannya, ada dua jenis pernikahan, yakni nikah sahih dan nikah fasid atau batil. Nikah sahih adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya, sementara nikah fasid dan batil adalah pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan hukumnya. Langsung saja kita masuk poin-poinnya. Nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat keabsahan nikah. Adapun macam-macam nikah fasid menurut para ahli adalah nikah tanpa saksi, nikah mu'aqad atau mut'ah, mengumpulkan 5 orang perempuan dalam satu perkawinan, mengumpulkan perempuan dengan saudaranya atau bibinya, baik bibi dari bapak maupun dari ibu, menikahi perempuan bersuami tapi ia tidak tahu bahwa perempuan tersebut bersuami, menikahi wanita yang ia ketahui bahwa wanita itu tidak halal dinikahinya, atau memiliki hubungan mahram. Jenis yang terakhir ini menurut Abu Yusuf dan Zufar murid Hanafi termasuk dalam kategori nikah batil. Bagaimana implikasi hukum pernikahan fasid? Jika belum terjadi dukhul, maka segala macam bentuk hak dan kewajiban sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan sah tidak berlaku, seperti mahar, nafkah, waris, dan lain-lainnya. Implikasi hukum yang ditimbulkan perkawinan fasid jika terjadi dukhul adalah sebagai berikut. Wajib memberi mahar. Jika dalam akad tidak disebutkan maharnya, maka wajib membayar mahar midhil sekalipun pernikahan tersebut fasid. Namun karena terjadi dukhul, maka mahar wajib dibayarkan. Sejalan dengan kaidah setiap persetubuhan di negara Islam, maka jika tidak wajib dera atau had, maka wajib mahar. Yang kedua, jika lahir anak, maka anak itu bernasab kepada laki-laki tersebut. Yang ketiga, wanita tersebut wajib menjalani iddah secara normal terhitung sejak ia berpisah dari suaminya. Yang keempat, terjadi keharaman musaharah atau semenda. Dengan demikian, laki-laki tersebut haram menikahi ibu sang wanita serta anak perempuannya. Demikian pula sebaliknya, wanita tersebut haram menikahi bapak sang laki-laki serta anak laki-lakinya. Tidak ada ihdad atau tidak berdandan, karena ihdad diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan. Sementara nikah fasid adalah pernikahan yang tidak sah sehingga tidak berhak mendapatkan penghormatan. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai pengertian dan landasan munakahah beserta poin-poin pentingnya seperti mahar, nikah fasil dan batil. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang saya sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup video pada penjelasan kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahil wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.